Nah, fokus. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Besar. Selamat malam. Selamat pagi. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Hidup Karena Tujuan Yang. Ingat ya, hidup karena tujuan. Habis ini aku nggak bakal bikin Q&A lagi sih, tapi teman-teman ingat ya. Teman-teman diingat bukan cuma kata-kata di Instagram. Hidup karena tujuan yang mulia. Teman-teman pernah nggak sih kalian berpikir deh? Aku diciptakan apa ya? Tujuan aku diciptakan di dunia ini, udah hidup aja gitu. SD, SMK, SMP, SMA, nanti SMA, kerja, atau kuliah, atau gimana ya udah hidup sampai aku tua, udah mau meninggal. Kita semuanya diciptakan oleh Tuhan atau semua diciptakan oleh seorang misalnya menciptakan kursi, meja. Mungkin jadi meja buat apa? Apa sih? Buat aja. Dibikin terus di depan rumah, mau diambil maling kayak, mau apa kayak. Jangan normalnya nggak seperti itu. Segala sesuatu diciptakan pasti punya tujuan, pasti punya manfaat. Apalagi kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau teman-teman baca dalam dunia lama ya, itu kejadian dahsyat dan ajaib dan juga benar-benar betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan kita semuanya pribadi dengan berbagai macam terbelakang berbeda, berbagai macam sifat atau karakter yang berbeda, itu punya tujuan dan punya. Mungkin kita sering berpikir, aku mah kayaknya nggak punya tujuan hidup deh. Tujuan hidup aku apa ya? Kita sama-sama sadari bahwa kita punya tujuan. Kita hidup karena tujuan. Apa yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan hidup kita. Yang jadi pertanyaannya bagaimana kita menggunakan hidup kita, seperti apa gitu kita akan menggunakan hidup kita. Jadi pertanyaan Jadi yang pertama adalah bahwa kita diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Hanya bagaimana kita menggunakan hidup kita, seperti apa dan bagaimana hidup kita. Apakah kita akan menggunakan sesuka hati kita? Oh, ini kan hidup saya, hak saya yang berhak sepenuhnya atas hidup saya yang berkuasa sepenuhnya atas hidup saya. Saya mau pilih A, itu hak saya mau pilih B, itu hak saya. Siapapun tidak akan bisa melarang saya, itu hak saya. Apalagi di usia seperti kita ini ya, usia yang pengen menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, pengen menunjukkan jati dirinya. Aku ini udah besar, aku ini udah dewasa, aku udah bisa ini, aku udah itu, aku udah bisa melakukan apa yang aku mau. Bahkan nanti kalau teman-teman udah kerja, aku udah bisa membeli, aku udah bisa memiliki apa yang aku mau. Kebanyakan anak-anak muda itu jiwanya seperti itu. Tapi kita sama-sama mau belajar bahwa tidak sebebas itu. Hidup kita tuh gak sebebas yang kita pikirkan. Aku pernah ngomong waktu
kalau misalnya di gereja ya, yang namanya anak muda itu pengen yang namanya satu kebebasan, nggak perlu dikekang, nggak mau dikekang, apalagi sama misalnya orang tua yang benar-benar nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak boleh itu, apalagi orang tua kampungan. Yang namanya anak muda pasti dalam hatinya, dalam jiwa itu bergelora pengen bebas ngelakuin apa yang dia mau. Tapi kita mau sama-sama belajar firman Tuhan bahwa ternyata hidup kita itu nggak bisa sebenarnya. Karena ternyata hidup kita itu bukan kita yang berhak sepenuhnya atas, tapi kalau teman-teman pernah baca kitab Tukaran itu ditulis oleh Paulus, katanya begini, hidupku bukan aku lagi, tapi yang tahu Galatia 2 ayat 20. Kalau udah ketemu bilang yes. Yes. Udah sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup bukan bagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dari dan hidup oleh iman dalam anak Allah atau mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Paulus itu adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal, yang cukup terkenal di Perjanjian Baru. Pasti teman-teman tahu lah kisahnya. Waktu kematiannya siapa yang dia wawancakan minggu lalu, yang Stefanus. Waktu kematiannya Stefanus, si Saulus yang menjadi otaknya, yang membuat konsep tentang kematian si Stefanus. Dia merancangkan waktu itu dia lagi mau pergi, dia dalam perjalanan mau pergi untuk membunuh, menganiaya orang-orang Kristen, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hidupnya benar-benar berbalik, hidupnya benar-benar bertobat. Saulus itu orang yang pintar, dia intelektualnya tinggi, dia orang yang cukup hebat. Dia waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berbalik. Nah, permasalahannya seperti ini, teman-teman. Kadang-kadang permasalahan hidup yang kita hadapi, permasalahan hidup yang kita alami, apakah itu berbagai macam lah, teman-teman udah paham lah, misalnya ada tekanan dari keluarga atau apapun itu lah, permasalahan hidup kita semua masih permasalahan hidup yang kita hadapi kadang-kadang bikin kita tuh putus asa sama tujuan hidup kita. Kayak jujur aku pernah ngalamin di hal titik dimana aku kayak merasa aku bukan tujuan hidup. Udah kalau gitu, aku buat apa? Belum mengenal apa ya, belum mengerti tujuan hidup aku itu apa. Kadang-kadang permasalahannya di kalangan muda, remaja, kadang kalau kita mengalami sesuatu, kayaknya aku nggak pernah terjadi lagi sih. Kayaknya masa depan aku suram. Kayaknya pendidikan aku bakal stuck sampai tamat SMP doang. Atau kayaknya aku nggak bisa depan kayak orang yang lain. Sebenarnya kita punya masa depan yang indah, bersama-sama. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Firman Tuhan, harapanmu sungguh ada. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu firman Tuhan, percaya, amini, dan janji Tuhan. Jadi teman-teman, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, seharusnya tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan atau kehilangan tujuan hidup. Karena saya katakan bahwa kita diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia. Bukan hanya kayak
hidup kita ya udah sombong daging kayak gini, hidup ketemu sama kenalan sama orang terus bentar kita mati, ya emang itu alami, kita hidup sekali mati, tapi bukan hanya sebatas segitu doang. Kita punya tujuan selama kita hidup itu ada ada tugas yang harus kita jalankan. Tujuan hidup itu sangat mulia. Kita belajar dari Paulus. Paulus mengerti betul, Paulus tahu akan tujuan hidup dia selama ini. Dan dia tahu siapa yang menjadi fokusnya dia. Dia tahu dia fokus untuk siapa, dia tahu dia hidup untuk siapa. Sampai dia bilang, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, pertanyaannya teman-teman, bisakah kita ngomong seperti ini di tengah masa muda kita yang mungkin lagi kuat-kuatnya, mungkin lagi istilahnya jaya-jayanya, lagi jadi kebanggaan, atau mungkin jadi idola, atau lagi punya banyak teman, lagi terkenal dalam satu komunitas misalnya. Bisa kan kita ngomong kayak gini, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup. Kalau kita ngomong kayak gini, oh ya udah, kita ngomong kayak gini aja di gereja ya. Di saat misalnya lagi lagi di suatu keadaan yang semuanya pusatnya sama diri aku, dan lupakan dulu. Nah, sama belajar dari firman Tuhan, Paulus tahu betul, Paulus paham betul tujuan hidup dia, dia mengerti tujuannya dan siapa yang menjadi fokus dia. Dia tahu bahwa tujuannya hidup di dunia ini hanya untuk kalau gitu berarti kita harus semuanya harus jadi pendeta dong. Kalau begitu berarti kita semuanya harus full dong pelayanan, terus harus khotbah terus dong. Kan hidupnya buat Tuhan Yesus saja, bukan buat yang lain juga, bukan seperti itu. Tapi apapun yang sedang kita kerjakan, apapun sedang kita tekuni atau di bidang apapun itu persembahan buat Tuhan. Itu pelayanan kita buat Tuhan. Itulah arti kita hidup untuk bahkan kata Paulus, mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa, hebat banget Paulus bilang. Dia tahu bahwa tujuan dia di dunia ini adalah hanya untuk Yesus. Bahkan kalau mati pun, matinya juga untuk Yesus. Nah teman-teman, menyadari ini seharusnya perkataan yang sama, harusnya komitmen yang sama juga itu ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Harusnya kita ngasih hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Aku hidup bukan lagi untuk aku sendiri. Oh, aku hidup untuk kesenangannya Tuhan. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Berarti dalam segala hal, dalam apapun yang aku lakukan itu buat Tuhan. Aku di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh, di rumah membantu orang tua dengan sungguh-sungguh, apalagi bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan apapun kesembahan untuk Tuhan. Itu adalah pelayanan kita sama Tuhan. Itu adalah pemberian diri kita sama Tuhan. Poin yang pertama ya, bahwa mengerti tujuan hidup kita dan tahu pada siapa yang berfokus. Kemudian yang kedua, ketika kita mengerti ini, maka kita akan mengerjakan semuanya apapun itu dengan total. Kita akan mengerjakan semuanya apapun itu dengan maksimal. Karena kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu akan memuliakan Tuhan. Kita nggak akan melakukannya dengan setengah-setengah. Kita nggak akan melakukannya dengan bersungut-sungut. Misalnya mama minta tolong atau ya paling dekat lah, misalnya orang tua minta tolong itu. Kita nggak akan melakukannya dengan bersungut-sungut, sambil marah-marah, sambil menggerutu. Karena kita tahu bahwa kita lakukan itu buat Tuhan. Pun yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan total, kita akan lakukan dengan maksimal.
ketika kita kuliah, ketika kita belajar di sekolah, belajar di rumah, ketika kita di rumah membantu orang tua atau keluarga, kita akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh karena kita tahu. Terima kasih. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu kita persembahkan buat Tuhan, ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya untuk kita semuanya adalah apa yang kita mau lakukan dengan sisa hidup? Apa yang kita mau lakukan dengan sisa hidup? Kita jangan berpikir bahwa kan masih muda, ya udahlah nikmati dulu masa mudanya, nantinya kan masih lama, tua dulu. Enggak, siapa bilang? Meninggal itu nggak harus tua, meninggal nggak harus sakit, meninggal itu dia mengenal waktu, dia mengenal usia. Apa yang akan kita lakukan dengan sisa hidup? Mari kita gunakan dengan suatu kesadaran bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan, dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita cuma untuk Tuhan, maka kita akan lakukan semuanya itu dengan total, dengan maksimal, kita persembahkan buat Tuhan. Itu adalah pelayanan kita sama Tuhan. Teman-teman katakan, apapun yang kau perbuat, apa lanjutannya? Perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita diciptakan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita tidak perlu berpikir melayani Tuhan itu, melayani Tuhan itu nanti aja kalau udah dijadwal, misalnya ribut. Melayani Tuhan itu nanti kalau udah besar, kalau udah bisa banyak ngomong di depan umum, kalau udah bisa melayani Tuhan itu dalam segala hal. Apa yang kamu lakukan ketika kamu persembahkan buat Tuhan itu dalam pelayanan Tuhan. Jadi teman-teman, kita sadari bahwa hidup kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan, hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, dan mari kita kerjakan semua yang Tuhan percayakan dengan kesungguhan hati, dengan maksimal, dengan total, karena kita persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kalau hari ini kita berkati kita semuanya. Bapak, terima kasih, syukur Tuhan untuk firman-Mu yang hadir bagi kami, mengingatkan kami, akan mungkin menegur kami Tuhan, untuk terus kami hidup mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar terus kami sadari bahwa kami hidup hanya untuk Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, bukan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan kesungguhan hati kami, mengerjakan itu dan persembahkan itu buat Tuhan, dan kami tahu bahwa itu adalah pelayanan kami kepada Tuhan. Ketika kami di sekolah, ketika kami di rumah, tempat kerja, dimanapun kami berada, kami akan lakukan dengan fokus kami tertuju hanya kepada Tuhan. Dalam hidup kami diciptakan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiap kami yang mendengar firman pada malam hari. Bersyukur untuk firman Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Gajah. Besar. Kita memberikan persembahan. Menjalankan pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan aku nggak ada ya teman-teman, aku pamit ya. Enggak. Gimana aku mau bacain
depan ya. Aku enggak ada. Untuk minggu depan tanggal 28 Januari 2023, layangnya adalah Tessa. Terus yang main gitarnya Bastian. Terus nanti yang sharing Kak Jelly, doa syafaat, Yud dan Awe itu Yabes, orang dan keluarga, Fabio, sekolah dan bangsa itu Matthew. Itu untuk minggu depannya. Jadi aku ingatkan lagi. Dari kampung. Oke, teman-teman, setelah dari sini kita sharing bersama-sama di grup, itu saling melengkapi, saling memperkaya dalam firman. Di grup apa yang dilakukan sama-sama, dan teman-teman tetap rajin ya berdoa, baca Alkitab setiap hari, rajin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, itu aja pengumumannya. Kita akan berdoa syafaat ini. Yang pertama, kita berdoa syafaat untuk Yud dan Hawe, didoakan oleh Sharon. Mari kita akan berdoa untuk orang tua dan keluarga, didoakan oleh Fani, dan kota dan bangsa didoakan oleh Jessica. Saya akan berdoa. Yesus, yang doa kami, permohonan kami, percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa yang kami berikan. Percaya Tuhan bahwa kami akan menerima pengabulan doa dari Tuhan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami malam hari ini, anak-anakmu, kami boleh ada di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, bersama-sama bertumbuh dalam iman, bersama-sama dalam satu komunitas yang kecil ini. Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang terus menolong kami untuk senantiasa kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pribadi lepas pribadi Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan,
anak-anakmu setiap pendidikan, setiap studi apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu. Tuhan, Engkau yang memberkati dan percaya Tuhan bahwa kami punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan setiap pergumulan kami, kerinduan kami, dengan pribadi kami. Percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Mu, Tuhan yang akan menyatakan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar semakin hari Kau bawa kami semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin memiliki hati yang terus rindu akan Engkau Tuhan. Dan bersyukur ya Bapa untuk malam hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini bersama-sama. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara demikian. Bapa kami yang di surga, bumi surga, kami cukup Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kiranya kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.